Tapi masalahnya adalah tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Di sini saya akan membagikan minimal 4 hal mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Amsal 1 ayat 28 berkata, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Amsal berkata bahwa ada yang berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Sedangkan dalam Tuhan Yesus Kristus banyak orang Kristen mulai kecewa dan mundur dari Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah karena doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sudah banyak berdoa tentang keluarga yang dipulihkan, tentang ekonomi yang perlu dibangkitkan, tentang kesehatan jasmani yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tetapi kalau semua doa dijawab oleh Tuhan tanpa pengecualian, maka tidak sulit orang mengikut Tuhan. Tapi masalahnya adalah tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Di sini saya akan membagikan 4 hal mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini menjelaskan suatu hal apa saudara, bahwa orang perlu menjadi orang yang benar, bukan hanya sekedar Kristen saudara. Doa orang benar, ini orang benar yang bagaimana? Bukankah setiap orang berdosa? Betul, setiap orang berdosa saudara, tapi orang benar adalah orang yang dibenarkan karena iman. Ini berarti orang yang sudah diselamatkan, ini berarti orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Markus 1 ayat 15. Ini berarti juga orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam hatinya ketika ia percaya. Efesus 1 ayat 13. Orang benar adalah orang yang telah dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena apapun yang ada di dalam dirinya, melainkan karena statusnya yang berada dalam posisi sebagai anak Allah karena hubungannya dengan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan apa? Dia yang tidak punya dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang benar adalah orang dibenarkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang perlu. Tuhan tidak menjawab doanya karena dia masih musuh Allah, karena dia belum menjadi anak Allah, karena dia masih orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah alasan utama mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Yang kedua adalah masih dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Masih dalam kitab Yakobus di situ dikatakan apa? Mungkin kamu salah berdoa. Mungkin kamu sudah berdoa. Ada banyak orang percaya sudah berdoa, tapi salah doanya. Sebab apa? Yang mereka minta hendak dihabiskan menurut ukuran hawa nafsu mereka saja. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah kita berdoa meminta suatu kebutuhan atau suatu keinginan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adakah dia mempertimbangkan kehendak Tuhan di dalamnya, mempertimbangkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar di dalam Tuhan, sehingga itu tidak semata-mata hanyalah kepada kebutuhan ataupun keinginan dia semata. Kalau Tuhan lihat bahwa hal itu hanya memenuhi keinginan dia dan itu akan menimbulkan sesuatu yang buruk ke depan, menimbulkan suatu dosa dan sebagainya, tentu Tuhan akan mempertimbangkan, lebih baik saya tidak kasih atau mungkin saya tunda sampai hatinya ada motivasi yang benar di dalamnya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan menjawab doa orang yang panjang kata-katanya, yang indah kata-katanya, yang doanya bagus, yang bertele-tele. Justru itu doa yang ditentang oleh Tuhan Yesus, bahwa kita nggak boleh bertele-tele. Tuhan sudah tahu apa yang kita minta, tapi Tuhan akan lihat motivasi di dalamnya. Ini alasan mengapa Tuhan bisa menjawab doa kita. Yang ketiga adalah bisa jadi ada niat jahat atau dosa di dalam hatinya. Pemazmur mengatakan apa? Jikalau ada niat jahat di dalam hatiku, maka Tuhan tidak mau mendengar. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sungguh ini berkaitan dengan poin nomor 1. Kalau ada niat jahat, tak dendam, iri, kesombongan dan sebagainya, itu tidak mungkin Tuhan bisa kembali pada poin 1 adalah bahwa orang yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, tidak akan ada timbul sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Apalagi dengan atas nama doa kepada Tuhan, tidak akan ada dendam, tidak akan ada iri dan sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan karena dia orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi mungkin perlu koreksi di dalamnya, apakah ada niat jahat atau ada niat yang kurang baik di dalamnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengapa ada doa yang tidak sangat ada hubungan yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dengan jelas mengajarkan bahwa seorang suami harus bertindak bijaksana kepada istrinya, saudara. Ini berarti Allah menuntut suatu hubungan yang harmonis dalam keluarga, di mana istri menghormati atau tunduk kepada suami, kemudian suami mengasihi istri atau berlaku bijaksana kepadanya. Salah satu doa bisa terhalang adalah mungkin karena di dalam hubungan rumah tangga dan secara khusus di sini suami dan istri ada doa yang tersambung tidak sepakat, yang tidak harmonis di dalamnya. Jadi bisa jadi ada doa istrimu yang tidak sejalan dengan doa dan Tuhan mempertimbangkan ini ada yang tidak beres. Saya tidak mau mendengar ini, saya tidak mau menjawab dan saya akan tunggu waktunya setelah semuanya baik. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ada 4 alasan mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita merasa sudah banyak berdoa dan Tuhan rasanya belum menjawabnya, satu langkah yang benar adalah kita koreksi diri kita. Lagi-lagi pemazmur, dan dalam hal ini adalah Raja Daud, seorang raja Israel. Dia berkata, selidiki aku Tuhan, hatiku, batinku, ujilah aku, cobalah aku. Bagaimana hatiku? Mengapa sampai Raja Daud mengatakan demikian, saudara? Karena Raja Daud tahu bahwa Tuhanlah yang menyelidiki hati manusia, yang menguji batin manusia. Yeremia pasal 17 ayat yang 10 berkata demikian. Doa saya untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.